Hai teman-teman, selamat datang di tugas video presentasi saya. Pernahkah Anda penasaran tentang sejarah dari PT Pertamina Persero dan sistem informasi perusahaan tersebut? Nah, perkenalkan, nama saya Karen Keterhenta Kerandiang. Di sini saya akan membahas tuntas tentang sejarah dan sistem informasi perusahaan yang digunakan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan, tugas video ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk itu, simak dan nonton sampai akhir ya. Nah, perjalanan dari PT Pertamina Persero merupakan cerminan dari perjuangan Indonesia untuk menguasai dan mengelola sumber daya minyak atau minyak gas sendiri. Industri minyak di Nusantara dimulai sejak abad ke-19 dan didominasi oleh perusahaan asing, terutama Royal Dutch Company dan Shell Transport and Trading, yang kemudian bergabung menjadi Royal Dutch Shell. Setelah proklamasi tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil aset-aset perusahaan migas Belanda asing. Landasan hukumnya adalah Pasal 33 UUD tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan akan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Pada tanggal 10 Desember 1957, pemerintah mendirikan PT Perusahaan Minyak Nasional atau Permina di bawah komando militer dengan Letnan Jenderal Ibnu Sutomo sebagai direktur utama yang pertama. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari lahir Pertamina. Pertamina bertugas mengolah ladang-ladang minyak yang berhasil direbut di Sumatera Utara. Kemudian pada tahun 1961 berganti nama menjadi PN Permina atau Perusahaan Negara Permina. Pada tahun 1968, PN Permina dan PN Pertamina digabungkan menjadi PN Pertambangan Minyak Gas Bumi Negara atau PN Pertamina. Pada 20 Agustus 1968, penggabungan ini bertujuan untuk menciptakan perusahaan migas nasional yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kemudian pada tahun 1971 diterbitkan UU nomor 8 tahun 1971 yang mengukuhkan PN Pertamina menjadi Pertamina. Pada masa kejayaannya yang dipimpin oleh Ibnu Sutomo, Pertamina mengalami ekspansi besar-besaran. Selain fokus pada migas, Pertamina juga menambah ke berbagai sektor seperti pelayanan, petrokimia, properti, hingga penerbangan. Pertamina menjadi simbol kemandirian ekonomi. Pada tahun 1975, karena ekspansi yang telah agresif dan tanpa pengawasan ketat, menyebabkan Pertamina terjerat utang luar negeri yang sangat besar, mencapai sekitar 10 miliar dolar. Krisis ini memicu perubahan kepemimpinan dan restrukturisasi besar-besaran di perusahaan. Transformasi menjadi Persero mulai dari tahun 2001 hingga pada sekarang ini. Pada tahun 2001, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi. Undang-undang ini mengubah kedudukan Pertamina, kewajiban pelayanan publik. Pertamina dipisahkan dari kegiatan usaha komersial sehingga Pertamina harus berpotensi berdasarkan mekanisme pasar. Kemudian pada tanggal 17 September 2003, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Pertamina resmi berubah status menjadi PT Pertamina Persero melalui Akte Notaris Nomor 20 dan beroperasi sebagai badan usaha milik negara berbentuk personal terbatas. Setelah itu pada tahun 2005, Pertamina melakukan pengganti logo menjadi logo saat ini, yaitu berbentuk huruf P yang menyerupai panah dengan 3 warna. Juni tahun 2020, Pertamina melakukan transformasi dan restrukturisasi besar untuk menerapkan sistem holding dan subholding dengan meningkatkan efisiensi, fokus bisnis, dan daya saing global. Adapun pembagian subholding, yang pertama PT Pertamina Hulu Energi, yang kedua PT Perusahaan Gas Negara, yang ketiga PT Kilang Pertamina Internasional, yang keempat PT Pertamina Patra Niaga, yang kelima PT Pertamina Power Indonesia, dan yang keenam PT Pertamina International Shipping. Hingga saat ini PT Pertamina Persero terus berupaya mencapai visinya sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia dengan
fokus pada pengelolaan energi, termasuk pengembangan energi baru dan terbarukan. PT Pertamina Persero menggunakan sistem informasi manajemen yang sangat integrasi dan kompleks, dan mengolah sebuah rantai nilai bisnisnya mulai dari eksplorasi hingga pemasaran dan distribusi. Sistem utama yang digunakan Pertamina adalah ERP dan SAP yang berfungsi sebagai tulang punggung seluruh operasi perusahaan. Pertamina telah mengimplementasikan sistem SAP untuk mengintegrasikan semua fungsi dan data bisnis secara real time. Versi yang digunakan Pertamina awalnya menggunakan SAP R3 dan kemudian melakukan upgrade ke versi yang lebih canggih seperti MySAP 2005 untuk meningkatkan integrasi dan efisiensi. Yang kedua, SAP berfungsi untuk mengintegrasikan modul-modul penting, memastikan data antara departemen keuangan, SDM, dan lain-lain konsisten dan terpusat yang sangat penting untuk perusahaan sebesar Pertamina. Modul SIM yang diintegrasikan melalui SAP, sistem informasi di Pertamina terbagi dalam berbagai subsistem yang mendukung fungsi manajemen di berbagai tingkat. Tipe sistem informasi yang pertama yaitu TPS, fungsi dan contoh penerapan, mencatat dan memproses transaksi bisnis rutin seperti penjualan BBM di SPBU, transaksi pembelian material, dan pencatatan. Yang kedua, MIS. Fungsi dan contoh penerapannya yaitu menyediakan laporan terpadu dan ringkasan kinerja rutin, misalnya laporan keuangan bulanan kinerja atau realisasi penjualan untuk manajer tingkat menengah. Tipe sistem informasi yang ketiga yaitu EIS. Fungsi dan contoh penerapannya yaitu memberikan akses cepat kepada manajemen pusat terhadap ringkasan kinerja, kunci, dan grafik strategi perusahaan untuk mendukung pengambilan keputusan strategi. Pertamina juga menggunakan sistem khusus di area operasional. Yang pertama, untuk sistem pengadaan, yaitu Pertamina memanfaatkan program berbasis web seperti modul MSAP untuk mengelola proses pengadaan, pembelian barang dan jasa secara transparan dan efisiensi. Yang kedua, untuk sistem informasi pemasaran dan distribusi melalui anak perusahaan seperti Pertamina Patraniaga, Pertamina menggunakan berbagai sistem untuk memantau distribusi, termasuk sistem pelaporan di SPBU. Sistem informasi SPBU khusus untuk mengelola operasi SPBU, mencatat stok minyak, data pelanggan, dan deposit secara real time. Yang ketiga, untuk sistem hulu di sektor eksplorasi dan produksi, Pertamina sistem informasi menggunakan analisis data geologis, teknis, dan keuangan untuk mengoptimalkan pengeboran dan produksi migas, seringkali menggunakan SCADA untuk pemantauan fasilitas. Penerapan SIM yang integrated ini bertujuan untuk mencapai efisiensi operasional yang tinggi, standarisasi proses di seluruh unit bisnis, dan mendukung Pertamina dalam memenuhi kewajiban pelayanan publik sekaligus bersaing dan secara global. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.